Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah dimatikannya. Begitu kita hidup, langsung kita puji Dia. Dan kita membersihkan diri lahir batin, terus kita beribadah kepadanya. Mungkin ada di antara kita yang telah bangun semenjak jam 2 malam, jam 3, jam setengah 4. Kita salat tahajud. Kalau ada hajat yang belum tersampaikan, kita salat hajat. Kalau kita ragu memilih jodoh, salat istikharah. Dan semua ibadah-ibadah dibagi oleh Allah bahwa salat-salat sunat itu lebih banyak macamnya dari salat fardu. Walaupun salat sunat, janganlah kita tinggalkan. Karena nanti di akhirat, setelah ditimbang dosa dan pahala, kita tidak ada jaminan masuk surga. Tidak sama dengan Nabi. Malah hidup kita sekarang ini antara bisikan iblis dan bisikan malaikat. Karena apa? Di dalam tubuh jasad kita ini diilhamkan oleh Allah dua sifat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sifat fujur lebih dahulu dari sifat taqwa. Maka kita harus berusaha mengkerdilkan sifat fujur dan membesarkan sifat taqwa. Semoga kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Setelah kita puji Allah, kita berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah qulubana kama aftah qalbin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna dinana dinan nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Mudah-mudahan Allah berkenan mempertemukan kita dengan manusia paripurna yang dipilih oleh Allah di antara sekian banyak manusia untuk menjadi sayyidul alam dan sayyidul mursalin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa, laipai beralek. Nabi Adam dan Siti Hawa itu tidak punya bapak dan ibu. Siapa yang menikahkan Siti Hawa itu dengan Nabi Adam? Siapa walinya? Walinya adalah Allah. Saksinya adalah malaikat. Maharnya syahadat. Syahadat yang mana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tubuhnya telah ada, tapi namanya sudah dikasih tahu oleh Allah.
Itulah istimewanya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asalkan disebut nama beliau, kita sambunglah dengan salawat. Untuk disambung tuh Pak Ustaz. Nabi itu kalah dijamin masuk surga, untuk disalawatkan lagi. Kalau apa maisia ye dalam galeh lah samo data ayat tu tapi galeh diisi juga banyak malimpah, ya kan? Malimpah tu kama apa inya? Katampe naranda, itulah sifat ayat, ya kan? Naranda tu siapa? Awak. Maka salawat yang kita baca, kebaikan-kebaikan dari bacaan itu babaliak kawat. Dan kembalinya itu lebih banyak dari apa yang kita baca. Kalau menurut pepatah Minang, kalau kita baca salawat, balasan dari Allah kawak banyak. Banyaknya. Nak buah dahan marundut, nak air pincuran tabi, nak cincin subang lah boleh, pucuk dicinta ulam tibo, semua dikali air datang. Nak pacar bini nan dapet. Nah, itu ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi jangan disia-siakan kalimat yang ringan di lidah membacanya, tapi berat di timbangan pahalanya. Semoga kita selalu bersalawat kepada Rasulullah. Lai sehat saya ibu. Pinanti mati jo jeliana. Kan? Para anak sehat awak nanti mati. Mudah-mudahan kita meninggal husnul. Yang saya hormati Bapak Ketua Kemakmuran Masjid Al-Falah Darul Muttaqin, yang saya muliakan Bapak RW, Bapak RT, seluruh pemuka masyarakat yang didahulukan selangkah, disetinggikan sarantiang. Semoga bapak-bapak sehat selalu. Yang saya hormati alim ulama cadiak pandai dan basuluh tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat, taruh ke imam dengan khatib serato qadhi jotuangku. Semoga beliau istiqamah menegakkan kalimat tauhid di muka bumi ini. Amin. Yang saya hormati ibu-ibu wirid Yasin, ibu-ibu wirid MTI, ibu-ibu Dharma Wanita, ibu-ibu PKK, dan ibu-ibu kepala julo-julo. Semuanya itu tertumpang salam saya agar ibu-ibu semua diberi kesehatan juga oleh Allah. Lebih jauh dari itu, assalamualaikum mangko tarangke lah tangan nan duo, tasusun jari nan 10 tatanam lutui ka bumi, mahanta salam jo sambah. Kapado niniak dengan mama sarato kadi jo tuangku, nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat. Jiko mangati samo bare mau kuah samo panjang. Mudah-mudahan ahli hukum semuanya bisa meletakkan sesuatu di tempatnya. Amin. Ya Rabb. Untuk dasar kajian kita pagi ini, kita baca surat An-Nur, cahaya. Ada Masjid An-Nur tu dibuat lo payung serupa di Madinah, lah manaku se payung tu nampak dah. Kan? Ya do Masjid An-Nur kamaru kayo. Antah sebabnya ndak yalek. Ya kan? Di Madinah tu lah salamuan ndak do manaku. Nah, itu yang paling tahu tentu orang yang mencairkan dana, ya kan? Nah, ini bapak, iko kelebihan nagari wajib pak. Payo kumbuh koto suliki koto nampe di tepi buki kasuwo koto nanggadang. Baa kolah lain nagari awak kini makin diube makin sakit tawa taserak biso nandatang dokter mau be ladamam pulo.
Mudah-mudahan kita tidak terlibat itu. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laula id sami'tumuhu dzanna. Sekiranya kalaulah kamu orang-orang mukmin itu berbaik sangka saja kepada orang mukmin dan mukminat, dan mereka berkata wa qalu hadza ifkum mubin. Jadi artinya maksud ayat ini, kalau ada berita-berita yang miring, awak orang mukmin babaik sangko saja dulu. Kenapa? Kita selidiki dulu. Mungkin juga apa yang dikatakan orang itu adalah fitnahan. Laula ja'u, kalau sesuatu yang diisukan itu benar dan kita berani bertanggung jawab, maka tidak bisa tutur mulut kita sendiri yang diterima, tetapi harus ada saksi 4 orang. Arba'ati syuhada. Fa idh lam ya'tu bisyuhada. Kalau orang itu tidak dapat mendatangkan saksi 4 orang, fa ulaika indallahi humul kadzibun. Sesuatu yang dituduhkan itu merupakan suatu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di kampung awak di Minang, Pak, namanya luanta. Berita yang tidak jelas sudah disebarluaskan. Itu kerap kali ditulis di surat kabar, Pak. Jadi apa yang dilarang Allah itu kerap kali dilakukan oleh manusia. Misalnya, Pak, ada orang tadanga kareseh-peseh awak kabazina. Ya kan? Awak takui ampe puluh rumah ke barat, ampe puluh rumah ke timur, ampe puluh rumah ke utara, ampe puluh rumah ke selatan. Kalau dibiarkan saja maksiat itu, kita kena getahnya. Ya kan? Jadi kita ingin menggagalkan ini, harus dicari saksi sampai orang loh, Pak. Tara gua mencarinya lah sudah. Ini para jemaah, tara mas bapak. Jadi tidak mudah menuduhkan sesuatu kepada seseorang. Nama orang itu di dalam Islam sangat dipelihara oleh Allah. Iya kan? Kenapa ayat ini diturunkan oleh Allah? Apa sebabnya? Jadi ini ada asbabun nuzulnya. Ada satu peperangan di zaman Rasulullah. Ibu-ibu kan tidak pernah terlibat perang ini. Jadi dia ingin pula berperang, ibu-ibu ini menunjuknya, ya Rasulullah, selama kau kami di rumah saja membuat kue sarabi, membuat lamang, membuat onde-onde, membuat kue talam, membuat tumbang. Lihat tekana di ibu tumbang. Dari dari ubi paranci atau ubi kayu, dia boleh ditumbuk, dia gih karambi atau tumbang namanya. Kalau orang banyak perangai itu tumbuang namanya. Ketik saya bedanya. Tampai padi lumbuang, tampai nasi lambuang. Di seketik beda. Kaum muslimin, kata Rasulullah, ditarik ke tari sambah ditimbang maklum kato dititik usah berubah diragi jan binaso. Sambah jo titah tagambah dalam adek disimpan jo limbago. Mananga rundiang ibu-ibu nan katangah. Bak padi boneh satangkai bak kayu tarih samato indak bacampu jo pangubah. Jo tangan su ambo ganggam jo jari manih dipunjuangi sampai diletak dalam hati, disimpan dalam batang tubuh, dikunci dalam sanubari. Kok lai umur sama panjang, kok hayat di kandungan badan, nindak kalupo ambo rasonyo.
Tapi samantang pumba itu namanya duduk dalam adat sesuai mangko takana sauku mangko bawa batolan mangko orang bajalan mu pakai mangko orang bakato. Kalau kiro-kiro jo baso Minang acu itu jawab Rasulullah. Kok jo baso Minang? Rasulullah tu ndak baso Minang. Musyawarah kami dulu dengan para sahabat. Apakah ibu-ibu boleh ikut perang atau tidak? Itu kesimpulan pepatah tadi. Ya kan? Coba ulang balik nanti maco tu. Dah dapat tak? Dah dapat dah simak saya lah. Nama musaji awak kolah rancak Al-Falah Darul Muttaqin. Mudah-mudahan jamaahnya sadonyo Al-Falah merebut kemenangan. Karena apa? Karena kehidupannya didasari dengan takwa. Amin. Ya Rabbal. Ya tidak dapat ya. Kaum muslimin para jemaah, rupanya boleh ayah kapan bolu bakumpul kata je mau pakai sayo mangko menjadi sauku mangko bawa. Kata Rasulullah, ibu-ibu boleh ibu-ibu ikut perang. Tapi ada syaratnya. Syaratnya Rasulullah, pertama tak boleh banyak kecil. Bahasa dalam peperangan tu bahasa khusus. Bisa bahasa baru, bisa bahasa buruang, bisa bahasa cacak. Bisa bahasa binatang lain yang tidak dimengerti oleh musuh. Abang mangko itu syaratnya ke ibu-ibu tu. Ibu-ibu ko banyak mencelalek di bibi ya Pak. Di mah duduk di mah ngecek. Ya kan sembarang saya ngecek tu. Pindah siko do ibu-ibu tempat lain. Munculnya tu banyak cok peluru Rambo. Bisa ndak ibu-ibu ndak banyak berkata-kata berbicara kata Rasulullah. Insya-Allah ya Rasul. Yang kedua tidak boleh pakai perhiasan. Induk-induk kau pak, lapan dua galang di tangannya, kakinya pasang. Acu itu nanya memakai ibu-ibu. Iya kan? Tak boleh pakai perhiasan kata Nabi. Ya jadi ya Rasulullah. Jadi dapat izinlah ibu-ibu ikut berperang, iya kan? Karena jihad fisabilillah ini besar pahalanya. Hidup atau mati pahalanya besar. Kalau mati syahid. Kalau hidup meraih kemenangan yang tidak tertara. Ya kan? Dicatat oleh sejarah itu. Alhamdulillah Bapak Ibu, dalam peperangan ko Allah menolong menang orang Islam. Berkumpul-kumpullah orang Islam ini membaca salawat dan zikir kepada Allah. Sadang serupa itu Ibu Aisyah itu istri Nabi napa? Kalau dibaso namono karapiak panja. Namono karapiak panja. Muka gak pucet. Ba kata Nabi, kaluang amboti hilang ya Rasulullah. Nabi ketawa. Kenapa engkau ketawa ya Rasulullah? Patang awak sudah rapi, tidak boleh membawa perhiasan pai parang. Maaf ya Rasulullah, ambo ndak satu rapi itu. Jadi awak kalau ndak satu pak, ya kan, ikut isen ala hado, ya kan, jangan menunci di belakang. Lain terengah ada pak tu. Kau diundang orang rapi ndak datang. Lah selesai rapi beko lah di namanya dinotulen rapi itulah di sepakati itu awak menunja di belakang. Ya kan? Tak boleh. Tapi Ibu Aisyah tak begitu doh. Cumanya lu ndak satu rapi tu tabao denyo kaluang pai parang. Kata Rasulullah cari salah lain. Ambola tiah kata Nabi. Jadi nyo carilah di Ibu Aisyah kaluang tu. Lama pak. Alhamdulillah barang kapunyo liau jo basuh balik. Tapi hari sudah berangsur sore matahari hampir terbenam. Ya kan? Beliau balik ke tempat tadi Rasulullah je orang Islam na lain tak boleh.
Entah lupa Rasulullah ku istrinya sedang mencari kaluang, atau Allah yang paling tahu. Kerana hari lah malamnya takui pulang lai, hanya tagaan kemah. Masuklah Ibu Aisyah aku ke dalam kemah. Tengah malam, lalu seorang pemuda masih murid Rasulullah, namanya Safwan bin Mu'attal. Ya kan? Nampak di kemah di dalam hidui lentera. Ini tekana dapat lentera. Lampu yang bisa dijinjing untuk kita pergi berjalan, penerangan jalan. Sebelum ada senter, lentera namanya. Kalau batu ko lentera jo. Nak kena pak lentera ko na nantak melihat lentera. Assalamualaikum kecik Safwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taulah Safwan orang nak menjawab salam ko padusi kerana suaranya alui. Jadi padusi ko sakalo alui pak. Suaranya alui, tangannya alui, jarinya alui serupa jari lawa. Sepatunya paling tinggi nomor 38. Mangkonya inyo harus kita elus jangan pak kasari. Ya kan? Perusi ko sakalo alui perasaannya jo alui pak. Cualah pak sabarek-barek karajo, nyo beranak, anaknya ketek sedang arek menyusu. Kecik pak gayanya, bu anak udah gal kopi setengah ya, atau ada dispenser. Buat salah seorang ada kopi luak, ada kopi ginseng. Anak menangis aja. Jadi perasaannya tu alui pak. Nyo sayang kanaknya nak menangis dari apa nang kausan. Ini kan karena nyo menimbang jo perasaannya alui. Kalau awak laki-laki ko menimbang jo utak pak. Ya kan? Jadi apa kalau berjalan orang rumah, barana kerancak orang rumah apa tu, nampak orang rancak jali apa tamanuangnya jali. Ikan perasaan kurang dah pak. Berjalan je ini nampak berusi lain rancak. Akan kurang perasaan tu. Ya kan? Ini apa-apa ini. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang terhormat. Sia di dalam ambo Ummul Mukminin istri Rasulullah takajui Safwan. Bangko ibu tinggal. Terjadilah dialog pendek, ya kan, cerita kalung hilang tadi. Apa kata Safwan? Ambo ado membawa kudo ko buah. Mungkin dek Rasulullah lah takana kini ko. Ambo kapai ke Madinah. Kalau ibu ingin pulang sama jambo, naiklah ke teh kudo ko. Ambo berjalan di bawah, turunkan pasang cadar ibu. Awak takui ko adolo fitnah. Adolo segala macam muncung-muncung. Karena hari malam. Ibu Aisyah ko kalau untuk naik kudo tu pak, tu ndak sulit dia. Sebablah dilatih de Abu Bakar. Ya kan? Dalam Islam kan 3 olahraganya. Memanah, naik kudo, berenang. Pi berenang tu jangan dinangkariang. Ini apa-apa yang kamu dengar. Ya kan? Tu. Jadi untuk melompat naik ke punggung kuda itu beliau salto aja. Sama je reklame rokok Marlboro tu. Sekali jumplitan beliau duduk di atas punggung kuda. Dia laulah kuda ke Safwan. Safwan berjalan sendak mengecek sepatah kata je. Aniang tu. Hari ke menjelang subuh tibalah di Madinah. Ternyata bapak-bapak apa yang dikhawatirkan Safwan ko iyo jo jadinya. Nampaklah dek ketua kaum munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Nama rancak pak Abdullah. Nyo Islam tapi munafik. Ba orang munafik tu ustaz. Ya kan? Kalau kecik Nabi 3 tandanya. Iza haddasa kadzaba. Kalau mengecek bohong setaruh. Ya kan? Tak ada nambah na. Wa iza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji
Muki panjang, sendak ciek jo nanya tapi. Wa idza tumina khana, apabila diamanahi, dipercayai, khianat. Kalau dalam bahasa Minang banyak Pak. Ba orang munafik itu panu kawan sairiang pangguntiang dalam lipatan, pamanciang dalam belango. Orang ke sungai manciangnya ke dalam belango. Atau orang munafik. Tunjuk lurui kelingkiang bakai. Siangnya jadi ayam, malam berubah jadi musang. Apa jalik salah tu. Kalau mau itu kawan apa tandonya munafik. Kalau dibawa ke kayu, kayunya kayu tibarau. Beliau dari Sungai Jambu tadi. Ambo mengaji ke Sungai Jambu tu Pak, kan naik. Ada tapi jalan tu banyak tibarau. Lihat kan ada Pak. Itu gak gadang dari timpiang. Apa tibarau tu? Iduk tibarau berumpun-rumpun, batangnya berueh-rueh, badaun panjang bakal lupa. Kok dicaliak dari Jawa seroman bana jo bantu tabu. Dikunya haram kok barai raso amba indak menantu pengicu gadang mo kironya. Masuk ketek sebantu jaguang di silau indak berbuah. Bungo sahale indak menaruh. Kalau inyo tumbuh di lereng atau di tanah ketinggian capek terbuka rasionya. Kok barambuy angin kemudian tibarau lamadok mudiak berkisah angin kailie inyo lamadok ilie pulo. Kate hiyo ke bawah hiyo anggu hiyo geliang hiyo aji hiyo korupsi hiyo. Nah, itu munafik tu. Musuh dalam saling. Ya kan? Kata Abdullah bin Ubay ko, ikolah babayonyo kalau awak jauh tuonya dari bini. Nyo cari nan samo gadang jo inyo. Dima kolah lalok tadi malam. Urang pai parangnya pai pacaran. Barakato barapatah kato tu Pak. Kalau dia pun ndak barana hurufnya tu. Tapi bahayanya ndak tanggung-tanggung. Nan mengecek ko tokoh. Abdullah bin Ubay itu Pak, orang nan suko jo inyo, sangat sagan jo inyo. Maka kabar berita yang seperti itu samo jo musang menangkok siang. Bateba bulu dalam kampung. Ya kan? Sebentar tersiar berita itu seantero kota Madinah. Ibu Aisyah tidak keluar Pak. Malunya. Rasulullah Pak. Rasulullah bapak-bapak diam sedulu. Beberapa kemudian mungkin dapat hidayah beliau dari Allah. Beliau datang ke rumah Umar bin Khattab. Bang, kau ndak ke rumah Abu Bakar? Abu Bakar, kau mintu? Ya kan? Sahabat merangkap mertua. Kejadiannya di anak Abu Bakar. Kau ndak Umar kau mintu yo, tapi ndak di anaknya. Ya kan? Tiba di rumah Umar, Mar, kamu dengar enggak berita mengenai istri saya dengan Safwan? Lai Rasulullah. Bagaimana pendapatmu? Kata Umar, no comment. Rasulullah, saya minta maaf ya. Selaku kita bersahabat, ini wajar saja yang kau sampaikan kepada saya. Lulu nan mani hendak dilulu seorang, nan pai hendak diluahan seorang. Kita saling membantu, saling mendukung, dan saling bertukar pendapat. Tapi engkau Rasul ya Rasulullah. Ambo yakin Allah kamagih kaba ka engkau bana atau ndak bananya berita. Kita tunggu ya Rasulullah. Itu nan sahabat Pak. Nyo dinginan perasaan awak. Kalau nyo ange-angean awak Pak tu sama yo tukang sate, memang ngipe saja. Tapi di tukang sate nanyo kipeh dagiang Pak. Tambah lama di kipeh tambah lama dagiang. Tapi kalau tukang kipeh madu-adu orang, atau pacar rumah tangga orang. Iyo tu Rasulullah, engkau kalah gae Ibu Aisyah kau mudo. Atau tukang kipeh. Ya kan? Saya yakin ayat akan turun kata Umar bin Khattab. Kironyo iyo Pak, turunlah surah Nur ayat 2 balik.
Kalau ada berita-berita miring ko, jangan kita tampuang sedulu. Ditungkuian, ditilantangan, diselidiki. Setelah turun ayat ini, Rasulullah menemui istrinya ke dalam kamar. Ya Humairah. Jadi Ibu Aisyah itu dipanggil ndak Aisyah dari Rasulullah tu Pak, Humairah. Beliau cantik, mukanya putih kemerah-merahan. Ndak pakai pada afon gitu dah. Atau Ibu Aisyah cantik kemerah-merahan. Jadi dipanggil oleh Rasul ya Humairah. Apa-apa anang kecil ibu ke Pak? Atau apa member ibu Pak? Ya yang. Kalau Hindu ambo kaya ambo Pak. Bauan indak, bauda indak. Kalau lah masak nasi tu, oi, makalah itu. Oi sini. Indak bauda hanya banyak nak cerita orang kecil leo ambo. Indak bauda biar-biar. Atuh. Tapi bahagianya Pak, 9 anak. Orang kini bapapi, bamami, bapapa, bamama, anikah di bawah Ka'bah sambil umrah 3 bulan cerai. Karena tidak mendalami filosofi rumah tangga. Aisyah, jangan berkurung dalam kamar. Itulah kalau cara dakwahnya, kalau namanya dipanggil. Engkau sudah dibela oleh Allah, engkau tidak salah. Tapi kaum muslimin, beliau sudah terlanjur tercemar. Mangko Rasulullah pai namanya baso piamannya klarifikasi. Pai beliau jo Umar bin Khattab ko, ya kan? Baso Islamnya tabayun. Tiba di rumah Abdullah bin Ubay, nyode orang Islam tu baca salam Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maliuk-liuk suara Abdullah bin Ubay tu Pak. Bantu kayu bana. Naiklah Rasulullah langsungnya buat jus pinang. Ya kan? Nyoka tangan kue. Minumlah Rasulullah. Tak ada bapak-bapak kaum muslimin nampaknya ini orang seperti orang jahil. Tak ada. Ya kan? Ada. Abdullah, saya mau tanya nih. Benar tak engkau melihat istri saya ada apa-apanya dengan Safwan? Iyo. Ya kan? Lah ada saksi kata Nabi. Bab itu Rasulullah sabantako turun ayat surah An-Nur ayat doa leh. Ada engkau punya saksi kecil Allah, harus ada saksi empat orang biar baati syuhada. Kalau saksi yang tidak ada dan bodoh Rasulullah. Kalau kamu tidak bisa memberikan kesaksian, ada saksi 4 orang membantumu, mau tidak kamu bersumpah dengan nama Allah? Mendengar kabar sumpah tu Pak, langsung muka Abdullah bin Ubay kau bantu agani. Pucik. Sudah tu nya minta izin ya Rasulullah. Nyo pai keluar, nyo ambil kudonya ke dalam kandang, nyo cigin selari dah. Dan jejalik ke belakang, lempar batu, sembunyi. Abah mengkoiko kaji nanambo sampai pagi. Apa mungkin ada nan calon anggota legislatif bagai? Kok jo partai apa? Mo nak tahu. Boleh, pijan di buruan partai lain. Lain tenang ada Pak tu. Kambangan lapi awak, jangan diguluang lapi orang. Ya kan? Ba acaranya lah awak mengambangkan lapi awak. Bila lapi orang jangan diguluang. Berpolitiklah dengan sehat. Kau lah kampir pensiun le satu je sibuk mengurus orang nang kayu. Panik. Banyak orang situ gini Pak. Ya. Nah, kalau lah hampir habis masa jabatan awak berserah diri ke Allah. Jangan satu awak mengurus dia calon nang ketiga. Ini apa ibu. Ya kan? Atau jadi fitnah manfitnah. Nah itu yang berkembang Pak.
Nan dilarang agama sih. Ya. Ini, ya kan? Jadi semakin dekat tahun 2024 ini semakin panas. Hati-hati kita yang orang mukmin. Kita lah mati-matian beramal, Pak. Atur lalu awak jago salat tahajud. Ini akan habis kalau kita saling memfitnah. Ya kan? Iyyakum wal hasad. Jauhkanlah dirimu dari dengki. Fa innal hasada yakulunal hasanah kama takulun narul khataba. Sifat dengki itu akan menghabiskan amal baik seperti kayu masyid dimakan api. Kalau kayu masyid dimakan api bah, jadi baronya. Baro tu jadi abu. Abu kok ditabangan angin. Lihat doja wakehnya. Garam habis samba nak lama arang tandeh basi binaso talambe mengadang lambe mata suri kabarehnya tak namuh dikatuan lontong alun jadi dikatuan nasi alah luya. Sia-sia kita beramal kalau kita saling mendengki. Dan fitnah itu bisa berbalik ke tukang fitnah. Yo tu kita cari surah Yusuf lah. Surah Yusuf basuh sekali Pak. Yusuf surah yang ketiga wale. Nabi Yusuf ko Pak badun sana tiga wale piduin dua. Ya kan? Hanya berdua saja Benyamin namanya. Atau kakaknya lain-lain duanya. Anan bini Nabi Yakub nang kedua ko Pak pembantunya. Jadi apa ko kalau kena hati ke pembantu nikahi jam berzina saya kecil ke ibu jaya jale terang ada Pak tu. Ya kan? Ya kan? Ada suri nang kita oleh ragi nang kita tiru. Nabi Yakub nikah dengan pembantunya. Lah ya nak berdua Yusuf cik Nyamin cik. Ya kan? Para jamaah ternyata yang ditakdirkan oleh Allah akan jadi rasul adalah anak beliau Yusuf. Suatu kali bermimpilah Yusuf ko. Mimpi konya sampean kayahnya. Ya kan? Aisi mimpinya. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ambo mimpi ya. Cik bulan, cik matahari, sabaleh bintang, sujud kambo ya. Apa takwilnya? Jadi Nabi Yakub dan Nabi Yusuf salah satu mukjizatnya menakwilkan mimpi. Awak jangan satu lupa, awak tak Nabi Yakub. Orang awak kan hebat loh menakwil mimpi ku kadang-kadang Pak. Kalau bermimpi di gigi ular atau Pak, itu tanda kau laki je. Kalau orang gaib lah umur 90 mimpi gigi ular, yo kau laki nya. Tagak sendak taluk lah sembahyang di kursi. Ini apa-apa ini. Tak mungkin. Apa kata Nabi Yakub? Hati-hati anak. Mimpimu itu artinya sekian kamu bersaudara ini yang akan jadi nabi kamu, yang akan jadi raja nanti kamu. Tapi kalau tahu kakakmu yang lain, ya kan, dia akan apa ini? Kurang senang hatinya. La taksus ru'yaka ala ikhwatika, jangan dikecewakan ke saudara engkau. Fayakidu laka kaida. Inna syaitan lil insan aduwwum mubin. Dia akan diganggu oleh setan. Setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Tah ba aja caranya Pak tahu jo udah-udahnya kok. Ku ado lu anta mungkin di balik pintu magi kaban, ya kan? Kata kakaknya ko Yolanda adil lah ya awak. Masuk si Yusuf adik awak nang ketek inyo nang kejadi raja. Ayah awak ko dalalim mubin sasek macam. Kecik na lain uqtulu Yusuf. Mudah tu nyoda. Bah bunuh si Yusuf tu. Supaya kita nan saindu setinggal. Jo adik-adiknya tu bunuh. Ini Pak.
Jadi anak Nabi pun tak merasa senang beradik kakak. Apalagi ya Hawa. Ini diberikan Allah untuk contoh. Ya. Nang kecil na lain, dek nyolai banyak Pak Sabaleh. Kejam bana awak kalau dibunuh ada. Itu dipangan, masuk saya ke sumur. Nyotawanam dalam lama-lama mati je macam pindah darah je. Katanya kayahnya nyobujuk ayahnya. Ya, si Yusuf ke di rumah, saya tak ada olahraga, tak jalan darahnya. Kami bawanya baburu, ya. Jawab Nabi Yakub, jalan nak. Yusuf ko lama dari kalian. Nyo ndak kuek lari, beko nyo kajanya di serigala. Ya, kami peliharonya ya. Pitaru hendak ke baunian pasan, hendak ke baturui. Hendak ke kami sio-sio na dia kami dah ya. Dek lama otak tukang ganduh ketek batuka janang gadang mulut manih kucindan murah pandai batanam tabu di bibir. Ya kan? Baraka rancaknya baso awak tu Pak. Ya kan? Kalau ndak Pak undang bos sekali-sekali ya Pak lupa saya baso tu. Ya kan? Pak lah ngecek saya itu. Ke mana je? Tak takana baso awak je. Kaum muslimin tabau adiknya tu. Nyo tangan ni dulu Pak 2 kali seorang. Sabaleh kali 2 orang. Lah sambuk Yusuf tu nyo kabik nyo masukan ke dalam sumur. Tapi apa kata Allah kepada Yusuf ini? Jangan cemas Yusuf. Di dalam sumur ini ada batu berbentuk kursi yang saya sediakan. Airnya hanya sampai lehermu. Jadi kamu aman di dalam. Suatu saat nanti kamu akan keluar. Ini tidak akan lama. Dan engkau dibawa oleh pedagang ke Mesir. Nanti kamu setelah berhasil, saya akan pertemukan kamu lagi dengan kakak-kakakmu yang jahat itu. Tapi mereka telah lupa kepadamu. Jadi dunia aku skenario Allah Pak. Jadi kalau ada awak jadi korban-korban apa Pak, itu Allah mentakdirkan, sabar saja. Iya kan? Awak lah panik-panik mencari bini, rancak nyolarian orang. Sabar saja. Iya kan? Jangan heboh lah awak mencari bini lari tu. Tukar saja. Iya kan? Lapainya sudah nyoba nama dia masuk air, lalu pedagang. Nyo kekurangan air. Ya kan? Nyoba embe ke sinan. Tali pengabek Yusuf tadi tinggal ujungnya di atas. Nyok kabek embe-nya nyo masuk ke dalam semua. Yusuf bergantung ke tali itu sekali. Barik mana air kau aja. Tiba di luar, ya busyra hazal gulam. Anak sia sarancak kau kah? Tapi sambuk-sambuk kena tangan nampak. Anan terjadi tadi nak kecek pedagang tu. Ambo dipukul dek kakak ambo Pak. Tu nya masuk semua kau ni. Bawalah ambo Pak, kama kapak bawa. Tiba di pasar kau jual ambo ke pasar budak. Dia entam pulang Pak, kau nya bunuh ambo di kakak ambo leh. Ada masuklah dek pedagang tadi ke dalam karuang, dia geser dalam hidung, dekat hidungnya ke lubang untuk bernapas. Ya kan? Nyo sandang sama-sama. Kira nampak dek kakaknya tu. Itu adik kami je, bawalah je. Di kami tak pergunonya lah. Tapi jual bali je. Hanya jual Pak. Ya orang lah dia mana kakaknya tu. Jual. Ya kan? Tiba di pasar dek Yusuf ko ganteng Pak. Barabui orang menawar di pasar budak tu. Barabuinya membeli mahal, tak membeli murah. Ternyata yang mendapat adalah Perdana Menteri. Namanya Kitfir. Nyo tak punya anak di rumah. Lah bertahun-tahun sudah nikah, tak punya anak. Hanya balik tiba di rumah keciknya ke bininya. Dia namanya dia bininya ke Zulekha.
Kita dapat anak tadi di pasar di Bali, peliharolahnya jadi anak angke awak. Cuma masalahnya Pak, Yusuf tu sampai tahun muda umurnya dari mandi angkeknya Zulaikha tu. Sampai tahun jaraknya. Ya kan? 10 tahun kemudian Yusuf umur sawaleh, 10 tahun kemudian lah berapa umurnya? 21. Umur ibu tu 25. Berubah cintanya. Tak cinta ke anak, lalu cinta ke laki-laki. Yusuf, hatiku dalam hatimu. Nang kecik mandi angkeknya kok. Lain tak otak ustaz saya tu, ambil bacaan ayatnya. Nyual Quran ke apa? Tak main-main kau dah. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh Zulaikha itu dalam cintanya ke Yusuf. Yusuf apa? Yusuf kau orang atau malaikat? Orang. Wa hamma biha. Mandi angkeknya tu tak tanggung lo rancaknya dah Pak. Nyobaleh cinta tu dek Yusuf. Kalau mangko ya ndak jadi. Tapi terjadikah perselingkuhan, perzinaan? Tidak. Yusuf kau ingin dia Allah. Yusuf, angka jadi nabi atau kau jadi kucing aja. Itu bahasa awaknya. Dalam Quran tak ada itu tu. Bahasa awaknya itu. Ya kan? Kamu itu calon rasul. Kawin jo mande hangke ndak ada kalonya lah cara jo lakinya idahnya lah sampai kini nyo istri orang mundur engkau Yusuf. Keciknya ke mande hangke nyo kau bu. Kalau ibu balah dado ambo kwa ba perasaan ibu kambo ambo itu lo ke ibu. Tapi kau cinta yang salah, cinta terlarang badoso awak bu. Hanya bae ba pantun di Yusuf kok. Pantunnya bahasa Mesir ndak dapat di den. Kita pindah saya ke bahasa Minang. Luruhlah jalan Payokumbuh. Kayu jat timbangan di Tanjung Pati. Kok layati sama sungguh karyang lautan kita nanti kecik Yusuf. Sui pabilo lawi ke karyang yang oje. Laki dan sedang tak di rumahnya dinas luar. Kesempatan dia awak bercinta kecik Zulaikha. Yusuf sudah dipelihara Allah, Zulaikha masih diganggu setan. Mencaliak galagat nanti elok ko Yusuf lari keluar Pak. Rupa Zulaikha ko mantan pelari cepat. Ya kan? Dapatlah dinyo pungguang Yusuf ko dari belakang. Paci. Sadangnya memaci baju tu cabiak. Suaminya tiba. Rupa suami ko lah letak je tinya Pak. Tapi orang tu lapang hati. Bekerja-kerja nak kalian ke pintu mak. Meledak kompor je. Ni kecil kompor meledak. Nah meledak tu kompor Zulaikha. Ini apa-apa. Ya kan? Adik niatnya tak kesampaian Pak. Anan kecilnya ke suaminya maksud bang, abang nyampai jauh-jauh nak. Tiap hari ada ni gaduh no siusui kok. Sabantaku kalau nak tiba abang alai perkosaan adet. Situ Pak, nyo balik-balikan cerita tu. Ya kan? Kalau raja ini tidak penuh pertimbangan Pak, Yusuf akan teraniaya, bisa dihukum mati. Ya kan? Ada anak ketek dalam buayan Pak. Alum pandai mengecek sebenarnya adalah, tapi ditakdirkan Allah pandai mengecek. Katanya tuanku, ambo mencaliak mana kejadian kau. Jangan percaya tuanku jo bini tuanku. In kana qamisuhu qudda min qubulin. Kalau baju Yusuf robek di dada, berarti dia yang salah. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin. Kalau baju Yusuf robek di belakang, fasadaqat wa huwa minal kazibin. Fasad. Nan si Yusuf konan bana istri tuan pendutu. Nyo caliak dek raja ko kira baju Yusuf cabiak di punggung. Katanya ke bininya, wastaghfiri li zambiki. Capeklah minta ampun dia. Innaki kunti minal khatiin. Menurut saya engkau yang salah. Kan hebat rajanya tu Pak.
Ndak nyobela bininya dah. Jadi apa kok jadi rajo kalau salah bini apa jangan apa patagaan yo. Leter enggak ada pak tu. Kalau salah yo salah pak. Tapi Yusuf nak membela ayah. Indah ibu senang salah do ya. Ambo salah yo. Kalau cinta ibu ku indah ambo tarimo, tu ndak jadi masalah. Jadi ambo salah ya, minta maaf ambo kaya. Walaupun kami alun manga-mangalai, hanya sekedar saling mencintai. Supaya aman ya masuk dalam ambo ke penjara. Jadi Yusuf go pak masuk penjaronya nyo minta. Kalau ambo di luar di rumah yo batamu jo ibu ko, iya kan? Kalau durian babau jo antimun atau rata antimun katanya. Sebab durian ko durinya ndak mau lama tagang panjang saja. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jamaah yang saya muliakan, masuklah Yusuf ke penjara. Anan kecek perdana menteri ko kitfir ko. Kita tutui rasio ko ya. Awak tahu berampe sesikonyo. Ambo Yusuf Zuleka anak ketek ko. Rupa ada induk-induk di balik pintu di luar. Induk-induk aku kalau ada cerita kan tak tanatinya tak menyampaikan ke kawannya. Tu induk-induk dikit tinggi nak sikol. Akhirnya berita kau tersebar juga. Malulah Zulekha pak. Zulekha malu lek. Ya kan? Iko bini perdana menteri kau yang tak salah saya. Anak ndak ada, lah dapat anak angket, kena hati kan anak angket. Ya. Ya kan? Macam-macam salah cerita orang di luar lah. Nan sayangka jadi saito, nan saito jadi sameternya tambah-tambah bumbunya dia orang. Akhirnya Zulekha ko malu, agatonya ke suaminya, dah tangkoi orang ko sadoda. Ambonya pemaluan, udah kerajo macam. Nang kecek perdana menteri ko pak, yo elok orang. Tak bisa orang banyak tu dilawan, jo kekerasan. Kini baitulah dinda, kopi teh, bali, sabali di pembantu amba, bahan-bahan samba nalama, bara orang ibu-ibu na memfitnah adinda tu, undangnya pulang makan. Tak, jo nambayek kita balik. Kan? Ibu-ibu kau sudah mempergunjang orang, ayo bawa pai lo pulang makan. Yang tak bau tak. Nyundang orang makan ke sana pai lo. Ya kan? Rupa makanan kau padeh bapak-bapak ibu. Padeh. Tu minta nyo ubek padeh. Ya kan? Buah-buahan nyo lagi ada Zulekha ko. Apel tu nyo lagi pisau cik. Min hunna sikin. Ya kan? Nyo lagi pisau. Masing-masing ibu-ibu tu cik pisau, cik apel. Nah, sikin bahasa Arabnya. Nyo pindah ni orang piaman ke bahasanya sakin. Ni orang piaman ku banyak meniru bahasa Arab. Hayya kecik orang Arab. Wai kecik. Ada orang piaman. Sadang asik mengubah apel tadi, Yusuf disuruh keluar pakai rancak, dikeluarnya di penjara sebentar disuruh pakai rancak. Orang gagah namanya Pak Ganteng, dia dia pakai rancak, pakai kira. Bak janggui pulang ke dagu lahnya. Basi baik diringgi. Malintih Yusuf ko di muka ibu-ibu nan sedang memacik pisau tadi. Falamma ra'ainahu, tatkala mata mereka melihat Yusuf, akbarnahu, gadang angok ibu-ibu tu sadonya. Mahaza basyaran, yo manusia sagagah ko ndak manusia ko do. Illa malakum karim ko malaikat ko maja. Apisaunya jalan yo, kira ndak apel nan tapolai tangan. Tak terasa sakit tu. Awak gagah Yusuf tu. Putih jarinya tak terasa sakit tu. Tak panah je menjelik Yusuf tu. Wa qatta'na aydiyahunna. Memotong mereka akan tangan mereka. Tak tersai dah pak, potong.
Apa kalau main tenis kan ada celana pendek itu namanya Sarawak kotok. Bahasa Arab tuh Pak, bahasa Arab. Sarawak kotok. Cuma ada orang awak itu kayo Sarawak kotok. Bahasa Arab tuh qata'a, qaf ta'ain. Ya kan? Sadang serupa itu tuh jarilah putih sakit ndak terasa darahlah keluar. Nyok kajui di Zulekah. Bu, ibu alun sampai 5 menit mencari Yusuf, putih jari ibu ndak tahu. Ambo 10 tahun bergaul jadinya. Saganteng kau orang. Cinta kami ndak salah, inyo kena hati lo kambo. Ya kan? Kami ndak ada raun-raun ke tempat nalangang. Ya kan? Ndak ada kami berselingkuh, cuma bakana nanti ba mangko gunjang ibu menjadi na di luar. Bu, nang katibo sadar ya bu. Nyo cali jari dah putih berdarah. Apa itu sepulang lah. Jadi fitnah bisa babalik ke tukang fitnah. Mangkonya di tahun politik kau jangan fitnah memfitnah awak lain. Mudah-mudahan negari awak kau tetap aman, Islam tetap berjaya. Ambo patuh ke situ ni Pak, 6:30 berhenti lagi. Ya kan orang ke salat suruh, jangan kelamak awak tu ngaji. Ya kan? Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kau ada manfaatnya untuk awak. Amin. Bagi ambo, bagi jemaah sekalian. Bu, kalau ada ambo salah jangan ibu sumpah yang ambo nak. Doa ambo supaya ada ambo duit baru. Banyak undangan nalun Bapak Nuhir ya Bu. Iya kan? Para jemaah kau balik dari Siko ke Jakarta lo lah. Rupa orang Minang kau berserak-serak Pak. Kau ada lah janjang ke bulannya payu ke sini. Kalau salah ambo ke Allah ambo minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Banyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.